Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Xiaoyan melihat wajah Cao Dan yang langsung berubah menjadi kusam. Kamu hanya bisa mengendalikan 4 jenis api. Namun berani sombong bermain api, kata Xiaoyan mengejek. 10 kelompok api dengan warna berbeda berubah menjadi binatang api yang perlahan naik ke langit. Di depan banyak tatapan tertegun. Suhu tinggi yang menyebar di langit menyebabkan ekspresi Cao Dan berubah. Wajahnya menjadi lebih pucat. Kemampuan Xiaoyan merupakan pukulan yang sangat besar baginya. Bagaimana itu mungkin? Gumam Cao Dan yang matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Meskipun Xiaoyan tampak jauh lebih muda darinya, namun bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan 11 jenis api? Kemampuan ini adalah sesuatu yang bahkan saudara perempuannya, yang dianggap sebagai penyihir di klannya, tidak dapat melakukannya. Ini mustahil, pikir Cao Dan saat kemarahan melonjak di matanya. Xiaoyan melambaikan tangannya dan 11 binatang api segera meluncur dan bertabrakan dengan 4 binatang api. 4 binatang api Cao Dan yang kalah jumlah akhirnya tidak dapat bertahan. Tubuh api mereka perlahan mulai terkoyak sebelum akhirnya lenyap satu persatu. Di depan banyak tatapan tertegun. Tubuh Cao Dan bergetar ketika binatang apinya yang terakhir menghilang. Kakinya segera mundur 2 langkah dengan panik. Binatang api itu mengandung sebagian kekuatan spiritualnya yang tersisa. Karena itu, lenyapnya binatang api itu menyebabkan beberapa kerusakan pada kekuatan spiritualnya. Cao Dan yang mundur beberapa langkah segera didukung oleh 2 tetua di belakangnya. Matanya menatap 9 binatang api di langit dengan wajah nampak pucat. Tuan muda Cao Dan, silahkan pergi, kata Xiaoyan dengan tenang. Ekspresi Cao Dan menjadi lebih buruk saat dia mendengar itu. Dia telah dikalahkan Xiaoyan di depan begitu banyak orang. Awalnya dia pikir dia akan menang, namun dia tidak pernah menyangka akan berakhir dengan menyedihkan. Selain itu, dia telah kalah dalam hal manipulasi api. Hal itu benar-benar memberinya tamparan yang kejam. Tidak heran Ye Chong menaruh harapannya padamu. Kamu memang memiliki beberapa keahlian. Aku telah meremehkanmu, kata Cao Dan dengan ekspresi suram. Xiaoyan hanya tersenyum tipis mendengar itu. Dia bisa melihat bahwa Cao Dan sebenarnya hanyalah alkemis 7 tingkat rendah. Saya telah kalah hari ini dan akan menepati janji. Klan Cao tidak akan datang dan membuat masalah untuk sementara waktu, kata Cao Dan. Matanya tiba-tiba beralih dengan kejam ke arah kelompok Ye Chong dan berbicara dengan suara yang dingin. Namun jangan harap klan Ye bisa mendapatkan kembali kursi Panatua. Klan Cao tidak akan melihat hal seperti itu terjadi. Saya ingin lihat apakah klan Ye dapat masuk ke 3 teratas. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah klan Ye, kata Ye Chong dengan dingin. Cao Dan tersenyum dingin mendengar itu. Tatapannya segera beralih ke Xiaoyan. Xiaoyan, kamu memang sangat kuat. Namun kamu akan menyesal karena telah menyinggung klan Cao, kata Cao Dan. Apakah kamu sudah selesai bicara? Jika sudah, tolong pergi, kata Xiaoyan mengabaikan Cao Dan. Kemarahan melonjak di hati Cao Dan karena sikap Xiaoyan yang acuh tak acuh. Saat kamu ke Menarapil, akan ada orang dari klan Cao yang akan mengurusmu, kata Cao Dan dengan dingin sebelum berbalik dan pergi. Klan Ye menghela napas lega saat melihat klan Cao pergi. Sorakan terdengar dan rasa hormat di mata mereka menjadi semakin padat terhadap Xiaoyan. Kakak Xiaoyan, terima kasih, kata Xinlan dengan gembira saat dia menatap Xiaoyan. Karena aku telah berjanji padamu, aku akan melindungi klan Ye, kata Xiaoyan tersenyum dan melambaikan tangannya. Tuan Xiaoyan, klan Ye tidak akan pernah melupakan kebaikan besar yang telah Anda lakukan, kata Ye Chong menangkupkan kedua tangannya. Panatua Ye Chong, tolong jangan seperti itu, kata Xiaoyan sedikit tersenyum. Ye Chong hanya tersenyum saat mendengar itu, namun ada kekhawatiran di matanya saat dia menghela napas. Dari apa yang dikatakan Cao Dan sebelumnya, kupikir penyihir dari klan Cao sepertinya telah kembali, kata Ye Chong. Penyihir, kata Xiaoyan sedikit tertegun. Cao Dan memang memiliki beberapa keahlian dalam pengendalian api dan mampu mencapai alkemis tingkat 7. Namun Cao Dan ini tidak dapat menunjukkan sedikitpun kesombongan di depan penyihir dari klan Cao, kata Ye Chong yang suaranya mengandung kepahitan yang dalam. Keterkejutan melintas di mata Xiaoyan saat mendengar itu. Penyihir itu bernama Cao Ying. Ketika dia lahir, dia sudah menunjukkan bakat spiritual yang mengejutkan. Ketika dia berumur 7 tahun, dia sudah menjadi seorang alkemis. Pada usia 15, dia menarik perhatian Menarapil dan menjadi murid inti Menarapil. Pada usia 20, dia menjadi alkemis tingkat 7 termuda di klan Cao. Saat ini dia berusia 22 dan setidaknya berada di puncak tingkat 7. Gadis ini akan menjadi lawan terhebatmu di pengumpulan pil, kata Ye Chong dengan getir. Xiaoyan sedikit mengangguk mendengar itu. Tenang, aku pasti akan melakukan yang terbaik, kata Xiaoyan dengan tenang. Tuan Xiaoyan,
Ujian 5 klan besar akan dimulai dalam waktu kurang dari 1 bulan. Kita akan pergi ke kota pil 20 hari lagi, kata Ye Chong. Di luar ruangan perbaikan pil nampak Ye Chong, Xiaoyi, dan lainnya tengah berdiri. Ini adalah hari di mana mereka akan menuju ke kota pil. Sesaat kemudian, pintu terbuka dan Xiaoyan perlahan keluar. Tuan Xiaoyan, kita akan memulai perjalanan ke kota pil suci. Apakah kamu siap? Kata Ye Chong. Xiaoyan mengangguk mendengar itu. Tuan Xiaoyan, tidak ada yang salah denganmu, bukan? Tanya Ye Chong yang sama-sama merasakan semacam tekanan dari Xiaoyan. Apa yang bisa terjadi padaku? Tanya Xiaoyan sedikit heran. Kekuatan spiritualmu tampaknya telah meningkat selama pelatihanmu, kata Tianhuo tersenyum. Kekuatan spiritual, kata Xiaoyan tertegun saat mendengar itu. Aku hanya tiba-tiba merasa jauh lebih mudah memperbaiki pil obat dibandingkan sebelumnya. Kendaliku atas api juga meningkat. Namun kekuatanku saat ini masih bintang 4 dojong, kata Xiaoyan. Tianhuo menatap Xiaoyan dengan aneh sebelum berbicara. Sepertinya gurumu tidak memberitahumu tentang kekuatan spiritual. Kamu hanya tahu bagaimana menggunakan kekuatan spiritual tanpa memiliki pemahaman yang mendalam tentang itu. Tahukah kamu mengapa begitu banyak alkemis tetap berada di tingkat ke-7 sepanjang hidup mereka? Hal itu karena keadaan spiritual itu. Keadaan spiritual dibagi menjadi 4 tingkatan, fana, jiwa, surgawi, dan dewa. Dengan keberuntungan, beberapa alkemis tingkat 7 mungkin bisa mencapai tingkatan jiwa. Kamu seharusnya sudah tahu bahwa kebanyakan pil obat tingkat 8 memiliki jiwa, dan pil obat tingkat 9 akan memiliki kecerdasan seperti manusia. Jiwa adalah keberadaan yang sangat misterius. Beberapa alkemis bahkan tidak menyadarinya saat mereka menerobos karena kesempatan beruntung, kata Tianhuo. Aku hanya seorang alkemis tingkat 5 saat guruku jatuh ke tangan sekte jiwa. Bagaimana aku bisa mengetahui hal semacam itu? Kata Xiaoyan dengan getir. Keadaan spiritualmu saat ini tampaknya telah menyentuh kondisi jiwa. Dikabarkan bahwa ada metode pelatihan khusus untuk melatih jiwa seseorang selama zaman kuno yang disebut teknik jiwa. Namun teknik jiwa ini telah lama menghilang, kata Tianhuo tersenyum. Keterkejutan melintas di mata Xiaoyan saat mendengar itu. Melatih jiwa seseorang agaknya terlalu sulit dipercaya. Sepertinya aku perlu mempelajari keadaan spiritual untuk mencapai alkemis tingkat 8. Tidak heran ada begitu banyak alkemis tingkat 7 sementara alkemis tingkat 8 sangat langka. Sepertinya beberapa alkemis tingkat 7 tidak menyadari apa yang disebut keadaan spiritual. Aku ingin tahu apakah Menara Pil memiliki teknik jiwa itu, pikir Xiaoyan. Xiaoyan dan lainnya akhirnya tiba di kota Pil dan memutuskan untuk beristirahat di markas klannya yang agak tua dan rusak yang tidak ditempati selama bertahun-tahun. Apakah kamu belum istirahat? Kata Xiaoyan melihat Xiaoyi berdiri di pintu halaman. Sundar menyuruhku untuk melindungimu dengan baik sebelum dia pergi, kata Xiaoyi dengan senyum manis. Xiaoyan hanya tersenyum di hadapan Xiaoyi yang ceria setelah menyelesaikan tubuh racun. Seharusnya tidak ada masalah dengan tubuh racun, bukan? Tanya Xiaoyan saat melihat Xiaoyi yang perlahan melangkah. Tidak ada masalah dengan racun dan di dalam tubuhku. Aku mampu sepenuhnya mengendalikannya, kata Xiaoyi tersenyum. Itu bagus. Aku hanya bisa membantumu sampai sejauh itu. Kamu hanya bisa mengandalkan diri sendiri di masa depan. Aku tidak tahu apakah memurnikan racun dan akan berdampak padamu di masa depan, kata Xiaoyan sedikit khawatir. Xiaoyi tersenyum mendengar itu. Dia memalingkan matanya dan tiba-tiba bertanya, "Sudahkah kamu memberitahu Sundar tentang masalah Cailin?" Tanya Xiaoyi. Xiaoyan terkejut saat mendengar itu dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Kedekatannya dengan Cailin dimulai dengan pertemuan yang dipenuhi dengan nafsu. Setelah kejadian itu, Xiaoyan secara perlahan mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang Cailin. Dia harus mengakui bahwa dia mulai merasakan perasaan yang rumit terhadap Ratu Medusa yang dingin namun memikat itu. Terutama ketika Cailin yang dicurigai telah hamil. Sudah beberapa tahun Xiaoyan meninggalkan Kekaisaran Jiama. Jika Cailin benar-benar hamil, saat ini kemungkinan bayi kecil telah lahir. Hati Xiaoyan sekali lagi merasakan perasaan yang sangat rumit saat memikirkan hal itu. Saat bertemu Sundar berikutnya, aku akan memberitahunya tentang hal ini. Aku tidak bisa terus menyembunyikannya, pikir Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Tidak jarang seorang pria memiliki banyak istri dan selir di benua Doci. Aku pikir Sundar tidak akan keberatan, kata Xiaoyi menghibur. Xiaoyan hanya tersenyum pahit mendengar itu. Bagaimanapun Sundar bukanlah gadis biasa dan memiliki posisi penting dalam klan Gu. Bahkan jika Sundar setuju, kemungkinan klan Gu akan menghalangi mereka. Xiaoyi mengubah topik pembicaraan setelah melihat Xiaoyan tidak ingin berbicara lebih banyak tentang itu. Mereka berdua duduk di tangga batu dan menatap bintang di langit. Sudah lama kita tidak menyaksikan langit malam bersama. Namun langit malam di lembah kecil kota Kingsan masih lebih indah, kata Xiaoyi menyandarkan tubuhnya di tangga batu dan menutup matanya.
Xiaoyan menoleh untuk melihat wajah cantik yang dipenuhi dengan kehangatan. Saat itu mereka tengah berjuang, namun kini mereka telah mencapai ketinggian yang tidak akan pernah mereka bayangkan saat itu. Aku akan menemanimu untuk melihat langit malam di sana setelah kita kembali ke Jiama, kata Xiaoyan dengan lembut. Wajah Xiaoyi perlahan menjadi lebih lembut saat dia mendengar itu. Xiaoyan mengeluarkan jubah hitam dan dengan lembut menutupi tubuh Xiaoyi. Dia perlahan bangkit dan maju 2 langkah. Saat dia menatap langit, dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Kekuatan spiritualnya menyebar dari dahinya dan menutup matanya. Tubuhnya perlahan mulai memancarkan cahaya spiritual saat menyebar lebih jauh. Akhirnya menerobos ke tempat yang tidak diketahui dan tiba-tiba bergetar. Dengan pandangan jiwanya, dia bisa melihat naga besar yang meringkuk di tanah. Dengan kedua mata tertutup rapat dan api ungu yang aneh nampak menutupi tubuh naga itu. Bukankah itu api 3000 yang membakar? Pikir Xiaoyan tercengang. Namun teriakan keras tiba-tiba membuat Xiaoyan tersentak. Siapa yang dengan berani telah melihat ke dalam wilayah bintang di kota Pil? Teriakan yang tiba-tiba dan keras menyebabkan kekuatan spiritual Xiaoyan menghilang. Dia membuka matanya dan mundur 2 langkah. Wilayah bintang kota Pil. 3000 api membakar disegel di tempat itu, pikir Xiaoyan. Dia perlahan menarik pikirannya. Tatapannya menyapu sekelilingnya dan terkejut karena tanaman di sekitar halaman saat ini dipenuhi dengan kesegaran yang hijau. Rerumputan hijau yang baru tumbuh menonjol dari tanah memenuhi tanah yang kuning dan layu. Dia jelas ingat saat dia tiba, tempat ini tua dan rusak, namun mengapa ada perubahan yang begitu mencolok? Mungkinkah karena cahaya spiritual di tubuhku yang menyebar saat aku tenggelam dalam keadaan misterius? Pikir Xiaoyan. Dia menutup matanya sedikit saat dia memikirkan itu. Sesaat kemudian dia tiba-tiba membuka matanya. Ada keterkejutan dan kegembiraan yang sulit disembunyikan di matanya. Spiritual yang ada di dalam jiwaku tampaknya jauh lebih padat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Pikir Xiaoyan yang tidak terbiasa dengan apa yang disebut keadaan misterius jiwa. Dia tidak tahu bagaimana bisa memperkuat spiritual di dalam jiwanya. Karena itu dia hanya bisa mengandalkan memasuki kondisi misterius. Berdasarkan kecepatan ini, sepertinya aku akan bisa maju ke dalam keadaan jiwa jika aku memasuki kondisi misterius beberapa kali lagi. Jika itu masalahnya, aku akan yakin di pengumpulan pil. Sementara Xiaoyan merasa senang atas peningkatan spiritual di dalam jiwanya, nampak 3 sosok tua sedang berkumpul di dalam ruang kosong di wilayah bintang kota pil. Ada seorang yang mengintip ke wilayah bintang, namun untungnya dia tidak membangunkan api 3000 yang membakar, jika tidak akan ada masalah lagi. Sudahkah kamu menemukan siapa itu? Kata sosok tua yang lain. Aku belum menemukannya. Bagaimanapun kekuatan spiritual orang itu cukup kuat. Dari tebakanku, dia sepertinya adalah alkemis tingkat 8 yang telah melangkah ke kondisi jiwa. Mungkinkah itu adalah orang dari sekte jiwa? Mereka sangat tertarik dengan 3000 api membakar. Dari beberapa informasi yang saya peroleh, sekte jiwa akan mengirim seseorang untuk bergabung dengan pengumpulan pil. Jika mereka berhasil mendapatkan tempat 10 besar, kemungkinan mereka akan merebut api 3000 yang membakar, kata sosok tua yang lain. Saya juga tidak yakin siapa orang itu, namun aku telah menghancurkan jiwa orang yang mengintip itu. Perkuat pertahanan. Api 3000 yang membakar akan menjadi lebih kuat karena menyerap cahaya dari bintang-bintang. Tidak mungkin bagi kita untuk terus menyegelnya. Jika segel terbuka, kemungkinan seluruh kota pil akan dihancurkan olehnya. Akan lebih baik jika seseorang bisa menundukkannya. Tentu saja orang itu bukan dari sekte jiwa. Cukup banyak jiwa alkemis yang telah mendarah di tangan sekte jiwa. Apa sebenarnya yang mereka rencanakan dengan menangkap begitu banyak jiwa? Aku merasa sedikit tidak nyaman. Dikabarkan Yao Chen telah ditangkap sekte jiwa. Yao Chen awalnya memiliki posisi 3 kepala besar menara pil di antara kita. Namun dia tidak tertarik. Sekte jiwa benar-benar berlebihan. Saya pikir Anda berdua pernah mendengar tentang pertempuran besar di wilayah pil beberapa waktu lalu. Dikabarkan orang itu adalah murid Yao Chen. Murid Yao Chen? Saya sangat ingin bertemu dengannya. Dengan bisa menjadi murid Yao Chen, kemungkinan dia memiliki kemampuan yang cukup hebat. Aku ingin tahu bagaimana dia akan dibandingkan dengan klan Chao dan klan Den. Keduanya seperti monster. Kedua klan itu kemungkinan besar akan menjadi kepala menara pil berikutnya. Tidak perlu dirisaukan masalah itu. Pengumpulan pil akan segera dimulai. Kita harus mengaturnya dengan baik. Yang perlu kita lakukan adalah mencegah api 3000 membakar jangan sampai jatuh di tangan sekte jiwa. Keesokan harinya nampak Xiaoyi terbangun dari tidurnya dan sedikit terkejut saat melihat pemandangan indah di halaman. Kamu sudah bangun, kata Xiaoyan tersenyum. Xiaoyi sedikit tersenyum. Dia berdiri dan melihat jubah hitam di tubuhnya. Kehangatan melintas di matanya. Tuan Xiaoyan, apakah Anda sudah bangun? Kata Ye Chong tanpa sadar tersenyum saat melihat Xiaoyan dan Xiaoyi di dalam.
Apakah sudah waktunya pergi? Kata Xiaoyan melompat turun dari batu. Ye Chong mengangguk dan menjawab, ayo pergi, saya akan membawamu ke lokasi pengujian menara pil untuk mendapatkan lencana menara pil. Xioi dan lainnya bisa tetap di sini, kata Ye Chong. Kalian berdua harus berhati-hati, kata Xioi. Xiaoyan tersenyum, dia berbalik dan mengikuti Ye Chong. Sekitar 10 menit kemudian, keduanya berhenti di depan menara batu di luar kota pil. Banyak alkemis yang datang dan pergi keluar dari menara batu. Ye Chong memimpin Xiaoyan saat mereka mengikuti aliran manusia yang menuju menara batu. Saat keduanya tiba di tempat ujian, sudah ada antrian panjang di sana. Ye Chong sedikit mengerutkan keningnya saat melihat itu. Tunggu sebentar di sini, saya akan mencoba menggunakan beberapa koneksi. Jika tidak, kita akan terlambat. Xiaoyan mengangguk dan mundur selangkah, namun dia segera merasakan punggungnya bertabrakan dengan tubuh yang lembut. Dia buru-buru berbalik dan melihat seorang wanita muda jatuh ke tanah. Xiaoyan dengan cepat mengulurkan tangannya hendak menariknya. Namun wanita muda itu buru-buru berteriak. Jangan, kata wanita muda itu. Namun suaranya agak terlambat. Tangan Xiaoyan sudah meraih tangannya. Namun sebelum Xiaoyan bisa menariknya, ekspresinya seketika berubah saat merasakan kekuatan spiritualnya. Tanpa sadar mengalir keluar dan memasuki tubuh wanita itu. Xiaoyan segera melepaskan tangannya dan mundur 2 langkah dan terkejut saat melihat lencana di dada wanita muda itu. Wanita ini adalah seorang dari klan Dan. Pikir Xiaoyan tertegun. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.